Dan di sini ada peluang yang berhubungan dengan cinta, ada. Orang ini datang menjadi orang yang akan mendamaikan hati kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan seperti judulnya, kali ini aku akan reading prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Virgo di tahun 2021. Baik untuk teman-teman Virgo single dan Virgo couple. Tanpa berlama-lama lagi, ayo masuk ke readingnya. Hai teman-teman Virgo single, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku juga akan ngasih pesan semesta buat kamu. Jadi tonton terus sampai habis videonya. Buat yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan buat channel ini. Dan kamu bisa follow juga Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kita akan masuk ke readingnya. Oke, aku punya The Moon, Page of Cups, Nine of Swords, Five of Wands, The Hierophant, The Tower, Ace of Swords, Judgment, Seven of Swords, dan The Magician. Oke, buat teman-teman Virgo single, di 2021 ini banyak sekali hal nanti yang akan membuat kamu semakin tangguh lagi, semakin kuat lagi. Karena di sini teman-teman Virgo single ini ada yang harus sangat berjuang untuk move on, untuk berjuang menemukan lagi peluang di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Aku akan jelaskan di sini. Sepertinya di sini di tahun 2021 akan ada beberapa tantangan atau ujian yang harus dijalani, mau nggak mau harus dijalani. Di sini ada the Tower moment, yang mana ini biasanya hal-hal yang cukup menyakitkan atau yang tampak mata, atau dari dalam diri kamu ada hal-hal yang membuat kamu berpikir mengenai cinta. Apakah aku layak dicintai? Apakah aku akan dapat jodoh? Jodohku udah lahir apa belum? Kayak gitu. Sehingga di sini ada The Moon juga yang membuat kamu ngerasa unclear, nggak jelas ke depannya, apakah aku nanti akan menikah, apakah aku akan punya pacar, dan segala bentuk kekhawatiran yang mana ini membuat kamu menjadi stuck. Dalam arti di sini ada banyak kecemasan kamu yang membuat kamu susah makan, susah tidur, dan sebagainya. Sehingga di sini kamu banyak energi pesimisnya kayak gitu. Padahal aku lihat di sini di 2021 ada banyak peluang yang akan datang di kamu. Kayak gitu loh. Dan karena di sini sepertinya Virgo ini di sekian bulan yang lalu atau di 2020 mengalami banyak hal yang masih terbawa-bawa di 2021 ini. Entah ini hal-hal yang berhubungan dengan cinta, mungkin di sini ada teman-teman yang ia tersakiti hatinya karena harus berurusan dengan cinta segitiga, dibohongi pacarnya, atau terungkapnya sebuah rahasia yang mana dia ini ternyata morotin kamu dan sebagainya, sehingga kamu merasa, aku tuh tersakiti banget, aku tuh sebodoh itukah sampai aku diselingkuhi oleh dia, sampai aku diporotin duitnya sama dia, sampai aku tersakiti segininya, kayak gitu. Makanya di sini aku bilang di 2021 ini akan ada momen dimana kamu akan semakin mendewasa, semakin mengerti lagi bahwa kisah cinta itu nggak hanya mengenai romantisme, mengenai dia yang cantik, ganteng, layak digandeng kemana-mana, tapi juga mengenai apakah orang ini memang seperti yang kamu inginkan, kayak gitu. Jadi di sini bisa aku katakan ya, mau nggak mau momennya harus kamu lewati. Tapi apakah ada bahagianya? Ada, udah pasti ada. Ketika kamu sudah terbebas nih dari yang menyakitkan ini, setelah kamu healing dari yang membuat kamu susah makan, nggak enak tidur, kepikiran terus, nggak produktif, pada akhirnya kamu nanti akan bisa membebaskan diri kamu sendiri. Tapi kamu nggak akan bebas kalau kamunya nggak berusaha. Jadi usahakan diri kamu, bantu diri kamu untuk terbebas di sini. Lakukan apapun yang bisa membuat kamu terbebas. Kamu bisa curhat ke teman kamu kalau butuh nangis ya nangis aja. Kalau kamu butuh bantuan
profesional, misalnya terapis, psikolog, ya silahkan bawa diri kamu ke sana, nggak apa-apa. Karena kalau kamu sudah bisa terbebas hatinya dari segala yang melukai kamu ini, apalagi kalau sampai trauma, sampai bener-bener cemas yang mengganggu kehidupan kamu, kamu yang harus membantu diri kamu. Karena hati kamu yang sehat itu, hati kamu yang bisa terbuka untuk peluang yang baru itu menjadi sebuah aset yang mana kamu akan berbahagia di sana. Kayak gitu sih intinya. Jadi jangan ragu untuk membantu diri kamu sendiri. Apakah di 2021 nanti ada peluang untuk kisah cinta? Ada. Tapi dia baru akan benar-benar hadir ke kamu, dalam artian kamu baru akan terbuka matanya, terbuka hatinya akan kehadiran dia kalau kamu sudah bisa, aku katakan tadi, sembuh dan move on to judgment. Ada masanya dimana kamu ada terkurung di dalam peti mati sekian lama, lalu kamu terbebas lagi. Siapa yang membantu kamu? Ya diri kamu. Banyak-banyak berdoa juga. Kalau misalnya ada bantuan yang datang, misalnya teman kamu kalau misalnya butuh curhat ke aku bersedia mendengarkan curhat kamu. Lah kamu curhat aja, itu kan bantuan yang datang. Bisa jadi teman kamu ini datang sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kamu, untuk melegakan hatinya kamu, kayak gitu. Jadi ya itu sih. Dan di sini ada peluang yang berhubungan dengan cinta. Ada orang ini datang menjadi orang yang akan mendamaikan hati kamu, yang akan juga membantu kamu menyembuhkan hati kamu. Sangat mungkin orangnya romantis, bisa punya sisi kelembutan yang membuat kamu bisa menyandarkan kepala kamu di bahunya dia buat nangis dan segala rupa, kayak gitu. Apakah ada peluangnya? Ada. Di sini kesempatan terbuka ketika kamu nanti akan jatuh cinta lagi, atau ada orang yang akan jatuh cinta ke kamu. Kartu as itu sebagai sebuah permulaan, sehingga di sini bisa aku katakan ada peluang untuk terbukanya kisah cinta yang baru. Cuma kamunya harus sembuh dulu, karena kalau misalnya kamu kesempatan terbuka, orangnya datang tapi kamunya masih menyimpan segala luka, dendam, trauma, kamunya jadi nggak bisa terbuka hatinya untuk menerima dia, sebaik apapun dia. Makanya kamunya harus sembuh dulu, kayak gitu. Dan di sini The Hierophant ya, kartu The Hierophant ini sebenarnya bisa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyatuan dua orang, pernikahan. Semakin bijak kamu ke depannya, semakin bijak kamu melihat hidup, semakin bijak kamu menilai kehadiran seseorang, semakin kamu ngerti dan semakin pintar bahwa kamu nggak mau tersakiti seperti dulu lagi. Kamunya lebih hati-hati, tapi di sini hati-hatinya juga tetap membuka peluang ke diri kamu untuk mengenal lebih banyak orang. Kayak gitu sih intinya. Dan ya The Magician, di sini setelah semua yang nggak enak ini, kamu siap untuk menjadi diri kamu yang lebih bisa terbuka semua skill-skill kamu yang sebelumnya nggak kamu rasa kamu bisa. Ternyata kamu sekuat itu, kamu ternyata bisa sehebat itu menghadapi segala tantangan dan ujian ini yang datang. Kayak gitu sih yang bisa aku katakan. Lalu di sini The Magician ini punya semuanya ya, punya Pentacles, punya Cups, punya Swords, punya Wands, yang menandakan bahwa ya kamu akan mengeluarkan segala potensi kamu setelah kamu sembuh nanti, kayak gitu. Dan kamu akan siap berbunga-bunga lagi, kamu siap menjadi orang yang disukai banyak orang, yang siap untuk jatuh cinta lagi, siap untuk mencintai lagi, kayak gitu. Jadi ada kesempatannya datang, ada terbuka jalannya, cuma ya kamunya harus sembuh dulu, kayak gitu sih intinya. Dan ya perbanyak kesempatan untuk kenal orang baru, semakin seringlah berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kamu. Kalau butuh curhat ya curhat, butuh me time ya me time. Kalau nanti waktunya bisa tepat untuk liburan setelah kondisinya membaik ya, segala pandemi ini, liburan aja. Kalau kamu merasa pingin nonton drama Korea, silakan aja. Pokoknya hal-hal yang bisa membantu kamu untuk happy lagi, recharge energi lagi, kayak gitu. Ya, buat teman-teman di sini. Lalu aku akan lihat juga seperti janjiku tadi, pesan semesta buat teman-teman Virgo single di 2021. Apa nih pesannya buat kamu supaya kamu bisa terbebas dari segala luka dan menyambut kisah cinta yang baru. Kartu ini sering banget keluar. Emotion,
You are limitless, sudah pasti. Unicorn dua-duanya. Action speak loudly. Oke. Ini bisa aku katakan konfirmasi sih dari apa yang sudah aku jelaskan tadi. Ya, kalau teman-teman butuh curhat aja ke teman kamu yang kamu percaya atau keluarga kamu. Butuh nangis aja. Atau kalau kamu ngerasa aku tuh butuh bantuan profesional, psikolog atau terapis, ya silahkan bantu diri kamu kayak gitu. Karena segala emosi kamu yang tersimpan dari segala pertengkaran, diselingkuhin, dan the tower moment, rasa sakit itu harus tersalurkan, jangan dipendam-pendam. Karena kalau kamu pendam-pendam terus, khawatirnya akan menjadi bom waktu, yang mana itu akan menghancurkan diri kamu, menghancurkan optimis kamu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Makanya di sini ya, salurkan energi kamu, kemarahan, dendam, segala rupa. Setelah tersalurkan, setelah nangis, puas nangis, ya kamu akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain yang sudah menyakiti kamu dan memaafkan diri kamu. Kayak gitu. Kalau kamu udah memaafkan, akan lebih lega hati kamu, akan lebih banyak ruang kosong di hati kamu yang siap untuk diisi lagi. Kayak gitu intinya. Dan di sini kamu kamu tuh limitless, kamu tuh unik, kamu tuh luar biasa. Kamu itu bisa melakukan banyak hal di luar apa yang kamu perkirakan. Makanya di sini nggak heran keluarnya The Magician juga. Jadi kamu bisa kok memilih apa yang kamu yakini kamu tuh benar. Kamu bisa kok nanti mendapatkan pasangan seperti yang kamu inginkan. Walaupun mungkin nggak 100% seperti yang kamu inginkan, tapi setidaknya ya banyaklah hal-hal yang kamu inginkan ada padanya yang akan datang ke kamu kayak gitu. Makanya di sini kamu ya nikmatin aja momennya sekarang. Kalau misalnya kamu emang butuh waktu untuk healing dulu, ya healing. Waktunya me time, ya me time. Waktunya kumpul sama teman-teman kamu atau keluarga, ya nikmati waktu bareng dengan mereka. Kayak gitu sih ya yang bisa kulihat di sini. Dan ya, unicorn ini yang sedang bersama dengan kamu ini siap membawa kamu menuju impian kamu, terutama impian yang berhubungan dengan kisah cinta seperti yang kamu harapkan. Cuma ya itu, kamu harus menemukan diri kamu dulu, sudah bisa membebaskan hati kamu dari segala emosi yang negatif-negatif itu, kayak gitu. Lalu action speak loudly, ekspresikan cinta kamu. Kalau nanti sudah tiba waktunya datang orang di hidup kamu, atau kamu merasa sepertinya aku jatuh cinta dengan dia, ya kamu tunjukkan perhatian kamu tunjukkan bahwa kamu mencintai dia, kamu tunjukkan bahwa ya kamu hadir untuk dia. Perhatian kamu sebagai bentuk bahwa kamu menyayangi dia, kayak gitu. Dan kalau teman-teman di sini ngerasa butuh untuk menyatakan rasa cintanya, nyatakan aja. Tapi kak, aku kan perempuan, aku kan cewek, masa aku nembak dia duluan? Di sini kamu nggak harus nembak kok. Kalau kamu emang sudah merasa aku tuh harus mengungkapkan rasa sukaku, kalau nggak aku akan nggak nyaman. Nah, kamu ungkapin aja sekedar buat kak, sebenarnya aku pingin jujur ya, aku tuh sebetulnya suka sama kamu, kayak gitu. Ya udah, sampai situ aja, nggak perlu juga kamu kalau harus nembak. Kalau kamu ngerasa nggak perlu buat nembak dia atau ngajak jadian, kayak gitu sih yang bisa kulihat. Jadi ya, ungkapkan aja rasa yang kamu rasakan, rasa senang, rasa duka, rasa nggak enak, komunikasikan. Intinya komunikasi di sini. Dan ya, bagaimana orang lain tahu kalau kamu suka dengan dia kalau kamunya nggak ada aksinya? Itu sih intinya di sini. Jadi ya, beranikan diri kamu untuk mengungkapkan rasa di hati kamu. Gitu teman-teman Virgo ya. Jadi ya, itu readingku buat kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di readingku selanjutnya. Bye bye. Hai teman-teman Virgo yang sudah berpasangan, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku akan juga ngasih pesan semesta buat kamu, jadi kamu tonton terus videonya sampai habis. Kalau di sini teman-teman belum subscribe channel ini, boleh di subscribe dulu, dan kamu juga bisa follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kita akan masuk ke readingnya. Aku punya The Lovers. Oke,
King of Cups, Four of Swords, Three of Swords, okay, Strength, the Death, Knight of Swords, Four of Wands, the High Priestess, Six of Wands. Oke, buat teman-teman Virgo yang sudah berpasangan, dari sebaran kartunya bisa aku lihat di 2021 nanti banyak teman-teman di sini yang masih nyaman dengan hubungannya, dalam artian kamu masih nyaman bersama dengan dia, dia pun masih nyaman dengan kamu. Hanya saja beberapa teman Virgo di sini ada yang ngerasa hubungan aku kok gini-gini aja ya. Apakah hubungan ini memang seperti yang aku inginkan? Apakah nanti akan menuju pernikahan seperti yang aku mau atau bagaimana, kayak gitu. Sehingga di sini bisa kulihat ada keluar the Death di sini yang menandakan sebuah transformasi. Transformasi di sini adalah butuhnya usaha dari kamu dan dia untuk membuat hubungan ini lebih hidup lagi, lebih berwarna lagi, kayak gitu. Dan ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara makin banyak waktu yang kamu luangkan untuk dia dan juga sebaliknya, kayak gitu. Karena di sini hubungan kamu dan dia ini bisa kukatakan hubungan yang diberkahi sebetulnya. Maksudnya di sini hubungannya baik-baik aja, punya potensi yang sangat besar menuju hubungan yang lebih serius. Hanya saja memang di sini akan ada momen di mana kamu akan bertransformasi, akan ada momen di mana hubungan ini akan naik tingkat, kayak gitu yang bisa kulihat antara kamu dan dia. Dan ya, di sepanjang 2021 nanti akan ada beberapa hal yang mau nggak mau membuat kamu sakit hati. Akan ada mungkin sebuah fakta dari dia yang terbongkar, sesuatu yang mungkin dia rahasiakan lama dari kamu akhirnya terungkap dan kamunya merasa tersakiti. Kamunya ngerasa kayak ditusuk dari belakang. Oh, jadi selama ini kamu kayak gini, kayak gitu loh. Yang mana sebetulnya sesuatu yang menyakitkan ini menjadi pelajaran buat kamu. Pelajaran di sini sebuah transformasi juga yang akan membuat kamu lebih mengerti maunya dia kayak gini. Oh, ternyata dia merahasiakan ini atau terbongkarnya sesuatu ini, kamu bisa menerima apa enggak, kayak gitu. Belajar untuk menerima sesuatu yang menyakitkan kamu ini, kayak gitu. Dan apakah kedepannya kamu akan lanjut dengan dia atau justru berpisah? Ya, di sini sih bebas ya, karena di sini kan kamu yang paling mengerti hubungan ini kemana arahnya. Cuma di sini aku lihat dari sakit hati yang kamu rasa ini, beberapa teman Virgo di sini ada yang butuh healing, memang butuh sembuh dulu dari sesuatu yang kaget dengan kejadian ini, terluka sehingga butuh waktu buat sembuh. Cuma di sini aku lihat mayoritas dari teman-teman Virgo yang sudah berpasangan akan tetap stay di hubungannya, akan tetap mempertahankan hubungannya, kayak gitu. Karena seperti aku bilang tadi, hubungan kamu dan dia ini hubungan yang sangat terikat dalam sebuah kebahagiaan, dalam kenyamanan luar biasa antara kamu dan dia, kayak gitu loh. Sehingga ya, kamu nanti akan berjuang lagi untuk hubungan ini. Pasangan kamu pun akan berjuang lagi untuk hubungan ini. Ada dibutuhkan keberanian untuk membuat hubungan ini semakin langgeng, semakin bahagia, semakin nyata untuk naik tingkat ke arah yang lebih serius, kayak gitu. Cuma di sini keberanian di sini lebih kepada keberanian dalam sebuah kelembutan. Makanya di sini kalaupun ada hal-hal yang sudah menyakiti kamu, akan ada momen dimana kamu harus healing, berani untuk bertindak, berani untuk menanyakan ke dia, berkomunikasi mengenai sakit hati ini, mengenai terbongkarnya sebuah rahasia ini, kayak gitu. Dan ya, kelembutan ya di sini dalam arti harus dikomunikasikan dengan baik. Di saat mood kamu udah bagus, di saat hati kamu udah tenang, di saat mood pasangan kamu udah bagus, dikomunikasikan. Kalaupun ada hal-hal yang harus dimaafkan, maafkan. Kalau kamu yang harus minta maaf, kamunya minta maaf, kayak gitu. Ya. Dan ya, memang di sini 2021 mengenai perjuangan buat teman-teman Virgo. Di sini perjuangannya harus benar-benar yang benar-benar sekuat tenaga, kayak gitu. Karena kisah cinta nggak hanya mengenai cinta, tapi juga mengenai perjuangan, mengenai adaptasi, mengenai kamu, mengenai dia, keluarga kamu, keluarga dia, kayak gitu. Egonya kamu, egonya dia. Makanya di sini banyak perjuangannya.
Tapi yang aku lihat di sini, dari segala banyak hal yang harus kamu jalani, harus kamu hadapi, ada momen kemenangan di sini. Momen dimana kamu ngerasa kamu didukung oleh pasangan kamu merasa didukung oleh keluarga kamu support untuk hubungan ini, sahabat-sahabat kamu setuju dengan hubungan ini, kayak gitu. Makanya di sini makin banyak Virgo yang akan menunjukkan sisi King of Cups itu adalah raja yang bijak, udah jelas dewasa, bisa mengontrol emosi dia, dan dia bisa mewujudkan banyak hal yang kadang gak kepikiran oleh orang lain. Jadi meskipun orang lain melihat bahwa hubungan kamu ini sepertinya cukup berat untuk dijalani, tapi kamu bisa menjadikan hubungan ini ada dengan dukungan dari orang-orang di sekitar kamu, keluarga, teman, dan pasangan kamu itu sendiri, yang membuat kamu di sini nyaman dengan hubungan ini, sangat-sangat nyaman. Yang mana jiwa family orientednya tuh makin kelihatan, kayak gitu loh. Karena kartu cups ini kartu yang lebih ke divine feminine, yang mana kelembutan kamu akan lebih terasah, bakat kamu nanti sebagai orang tua semakin kelihatan, sisi keibuan atau keayahan kamu ini makin kelihatan sosok femininnya, rasa ingin menjaganya, rasa melindungi, rasa menyayanginya makin terasah, kayak gitu, makin kelihatan. Makanya di sini makin banyak juga teman-teman yang semakin percaya diri dengan hubungan ini, semakin mendalami rasa bahwa hubungan cinta nggak hanya mengenai cinta-cinta dan romantis yang menye-menye, manja-manja, tapi juga bagaimana kamu menghadapi berbagai konflik yang datang, bagaimana kamu kompromi dengan dia, bagaimana kamu beradaptasi dengan keluarga dia, dengan pergaulan dia, dan juga mengenai masa lalu dia, kayak gitu. Makanya di sini perjuangannya sangat luar biasa, sehingga banyak teman-teman Virgo di sini yang akan mendapat jawaban sangat indah di 2021, hubungan yang lebih serius. Banyak teman-teman Virgo di sini yang akan menikah di 2021 aku lihat. Atau kalaupun belum menuju pernikahan, hubungan kamu dan dia banyak yang mendapat restu, banyak yang mendapat lampu hijau, banyak yang semakin terikat, semakin kuat hubungannya, karena dari segala masalah yang timbul ketika kamu dan dia udah bisa saling mengerti, memaafkan, saling kompromi, ya sudah bisa terlihat arahnya bahwa hubungan ini semakin menguat untuk kedepannya, kayak gitu. Itu sih. Jadi ya kalaupun ada cekcok ya nggak apa-apa, namanya hubungan pasti ada berantemnya, banyak miskomunikasinya. Cuma di sini tentang healing, tentang kontrol emosi, kayak gitu. Jadi di sini juga mengenai keberanian dalam bentuk kelembutan. Jadi ya treatment terbaik untuk kamu adalah kelembutan, treatment terbaik buat pasangan kamu juga mengenai kelembutan, kayak gitu yang bisa aku lihat di sini. Jadi ya selamat menikmati 2021 dengan banyak hal indah yang akan kamu nikmati bersama dengan pasangan kamu. Dan seperti janjiku tadi, aku akan melihat juga di sini apa pesan semesta buat teman-teman Virgo yang sudah berpasangan di sepanjang 2021 untuk membuat hubungan ini semakin manis ke depannya. Aku punya Miracle and Blessings, Look to your inner strength, dan Take a chance on love. Baiklah. Di sini ya aku susun dulu ya. Konfirmasi sih di sini banyak hal menyenangkan, banyak berkah di hubungan kamu dan dia. Seperti aku bilang tadi, hubungan kamu dan dia ini berpotensi menjadi hubungan yang banyak berkahnya, kayak gitu. Jadi ya nanti tiba-tiba banyak orang yang membantu kamu, tiba-tiba banyak orang yang support hubungan kamu, tiba-tiba terbuka jalannya menuju peluang ke keuangan yang membantu juga ke hubungan percintaan kamu, kayak gitulah. Jadi intinya banyak-banyak bersyukur di hubungan kamu. Jadi meskipun nanti ya banyak cekcoknya, banyak ya sedikit banyak dingin-dinginnya, perasaan yang aduh kok kayaknya dia semakin dingin, semakin jarang komunikasi, ya tetap dinikmati hubungan ini sebagai bentuk keajaiban dan berkah yang datang di hidup kamu. Dan di sini juga kamu dapat master number ya di sini 11. Jadi kamu akan nanti melihat betapa kuatnya kamu menghadapi dia, betapa kuatnya kamu menjalani hubungan ini. Kamu akan melihat bagaimana kekuatan sesungguhnya di diri kamu yang gak kamu sangka-sangka, ternyata kamu bisa sekuat itu, kayak gitu. Dan di sini juga kamu nanti akan semakin melihat bagaimana diri kamu,
bagaimana kamu nanti akan melihat, oh ternyata pasangan aku kayak gini, aku bisa menerima apa enggak, aku bisa adaptasi apa enggak, kayak gitu sih intinya. Jadi yang bisa menciptakan masa depan kamu ya kamu sendiri, sekuat itu kamu, seluar biasa itu kamu, kayak gitu sih intinya. Dan juga kalau di sini sih master number 11, sebuah gerbang dimana seperti aku bilang tadi berhubungan dengan Four of Wands di sini, yang mana ya semakin terbukanya gerbang menuju hubungan kamu ke arah yang lebih serius, bahkan pernikahan. Makanya di sini aku bilang siap-siap aja, banyak Virgo yang akan menikah di 2021 sebagai sebuah gerbang permulaan kisah cinta yang ya, pernikahan itu kan beda dengan pacaran. Jadi ya siap-siap aja menikmati perjalanan kamu di sebuah perahu yang sama bersama dengan dia, hubungan nanti yang makin apa ya, makin ya banyak tantangannya juga. Namanya saling berlayar di satu perahu ya, kadang dia maunya ke sana, kamu pengennya ke sana ya. Silahkan menikmati proses kompromi dan komunikasi bersama dengan dia, karena ketika kamu dan dia saling mencintai, hidup akan berubah, hidup akan dinamis dan akan mengubah kamu seutuhnya. Mengubah kamu di sini dalam artian mengubah perspektif kamu mengenai cinta. Cinta nggak hanya sekedar manis-manis, tapi juga mengenai perjuangan, mengenai penerimaan, dan semakin menguatkan diri kamu untuk ya semakin hebat lagi ke depannya bersama dengan dia. Itu sih intinya. Dan ya banyak kebahagiaan sih di sini. Take a change of love. Dan ya bisa kamu lihat di sini banyak warna-warninya. Kamu dan dia akan bersama mengarungi sebuah samudra samudra yang nanti sekali waktu akan ada pelanginya, sekali waktu ada ombaknya, sekali waktu ada badainya. Tergantung bagaimana kamu dan dia bisa menjadi partner ya, menjadi pasangan yang saling menguatkan, yang ya kalaupun sekali-sekali ribut nanti sayang-sayangan lagi, sekali waktu dingin-dinginan tapi nanti hangat-hangat lagi, kayak gitu. Jadi ya kalaupun memang kamu nanti akan menikah di 2021, ya selamat, aku akan senang kalau kamu kabarin nanti ya. Oke, buat teman-teman Virgo di sini yang sudah berpasangan, itu readingku buat kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman udah mampir ke videoku, dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.